Ya, kembali lagi di Beranda, kami juga masih mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 02151551111 untuk Anda yang juga ingin ngobrol langsung dengan Sean Gelael. Nah, ini Sean kan sudah banyak sekali nih membawa, mengharumkan nama Indonesia, tapi kayaknya merasa nggak sih sebenarnya kayaknya support dari pemerintah nih sangat kurang, apalagi kalau dilihat regenerasi untuk para pembalap di Indonesia sepertinya apa ya, lambat sekali gitu ya. Iya, memang Dirasakan sendiri. ya memang support dari pemerintah ini memang kurang karena memang kita sendiri juga we have to go through things our way gitu. Memang nggak ada, dan juga masalah besarnya kan sekarang juga udah nggak ada infrastruktur ya, kayak tracknya cuma satu, terus itu juga sekarang nggak diurus dengan baik lah ya, kita bisa bilang aspalnya nggak bisa dapat international standards dari World Championship-nya yang CIK. Dan Sentul kita sendiri kan untuk kita akses ke sana juga macet ya. Macet terus. Jadi ya memang, dan support sendiri, wah itu pun dana atau akses visa untuk sana, kita juga tetap harus act individually karena ya mereka. Apa mungkin harapan dari Sean sebagai anak muda gitu yang ingin, ya sebenarnya kan juga kita ingin membanggakan Indonesia gitu ya. Apa sih yang diharapkan? We're not asking for a lot. Kita juga nggak nanya untuk kasih kita duit yang seberapa gini atau dana yang ini, tapi ya mungkin untuk sananya karena memang kita dapat paspor Indonesia harus visa ke Eropa, dan ya hal-hal kecil yang bisa dibantu, insya Allah bisa dibantu sama mereka. Tapi itu ya kadang untuk akses itu ya birokrasinya dipermudah gitu ya. Iya, atau apa gitu kan. Oke, ya. Ini kan masih berlanjut lagi karena mungkin baru setengah perjalanan ya untuk Eropa ini ya. Berarti masih ada kemudian apa yang target-target dari Sean untuk kedepannya? Iya, jadi kan kita tahu memang tahun ini di Formula 3 itu pasti bakal it's gonna be tough karena yang kayak saya bilang cuman kayak drivingnya sebelum qualifyingnya cuma 2 kali 40, yaitu dikit sekali untuk learn the track dan adaptasi dengan mobilnya di track itu. Tapi tahun ini akhirnya kita coba untuk improve, mempercepat adaptasi ke tracknya dan juga car control untuk akhir-akhir tahun supaya memang adaptasi di tracknya lebih cepat. Gitu ya. Nanti saya juga pengen tanya, sebenarnya butuh waktu berapa lama sih untuk bisa adaptasi dengan tracknya nih? Tapi kita sapa dulu penelponnya ya, Sean. Halo, selamat sore. Halo. Sore dengan siapa di mana? Selamat sore. Sore dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Agus dari Tangerang. Iya, Pak Agus bisa dikecilkan dulu volume TV-nya. Oke. Oke, silakan Pak Agus. Oke, sudah. Iya, silakan Pak Agus, ada pertanyaan, tanggapan? Iya, tadi sebenarnya udah ngantri telepon. Cuma mau nanya sih beberapa, tapi sebenarnya sudah ditanyakan ya. Dibahas. Jadi berarti ini cuma ini ya, kita patut bangga ya punya anak bangsa yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di Eropa terutama. Ya, jadi ngucapin selamat, sukses selalu buat Sean. Dan tadi jadi mudah-mudahan juga jadi inspirasi bagi pemuda-pemuda ya, terutama anak muda di Indonesia bahwa bisa berprestasi dan juga tidak meninggalkan sekolah. Itu yang saya dapat ya. Dan mungkin saya tanya ke Sean ini, mungkin bisa share dengan teman-teman terutama anak muda gimana cara secara detail spesifik gimana cara untuk mengejar materi dalam pelajarannya gitu ya, sehingga sebagai pemuda yang bisa berprestasi di dunia internasional terutama, tapi tidak meninggalkan prestasi juga di pelajaran. Gimana mungkin bisa dijelaskan kepada kita gitu. Oke, ya baik. Terima kasih Bapak. Iya, silakan gimana? Sebenarnya sih semua di sini ya. Enggak, maksudnya sometimes kita harus sacrifice yang lain. Misalnya soalnya sekolah pulang dan you have to fitness karena memang harus jaga kondisi untuk balapan karena memang Formula 3 ini nggak gampang dan juga it's very physical for you karena downforce tinggi dan lain-lain, dan abis itu ya kadang-kadang kita harus extra les untuk yang kejar ketinggalannya. Nah memang kalau di sana kita kadang-kadang juga
belajar dikit bikin project karena memang kan sekarang banyak yang project essay kayak gitu. Kita tetap harus ingatkan bikin itu when we're free, tapi di weekendnya kan kita harus benar-benar fokus untuk balapannya sendiri. Tapi ya sebenarnya if you put effort into what you do, if you put your heart to it, if you put your mind to it, then you can do anything you want. Sebenarnya ya itu aja sih sebenarnya. Kalau memang kita benar-benar do 100% and you really want it, you can do anything you want. Bisa dicapai ya. Tadi ya. Oke, karena kalau racingnya memang biasanya race-nya tuh di weekend ya. Iya. Oke, dan mungkin juga karena sekarang kecanggihan teknologi, mungkin sering juga artinya email-emailan sama gurunya misalnya untuk mengejar ketinggalan atau teman-teman. Ya gurunya kan juga very komunikatif dan baik ya. Mereka selalu support dan juga ya akhirnya kayak good luck for the race bla bla. Tapi ya kita juga harus benar-benar fokus for their subject because mereka ngasih their time, extra time untuk kita dan kita juga harus kasih ke mereka. Ya respect like that. Respect ya, ada timbal balik ya jadinya ya. Exactly. Oke, tadi saya dengar bahwa ini kalau sehari-harinya nih Sean berarti benar-benar padat sekali ya jadwalnya. Tadi ada latihan fisik, biasa berapa lama itu dalam sehari? Sekarang kan libur, jadi itu 2 kali sehari, paling 2 jam siang, 2 jam sore. Tapi kalau menjelang race biasanya lebih diperkuat lagi untuk latihan fisiknya? Justru kita perkuatnya pas yang lagi kosongnya, pas menjelang race kan harus jaga fisiknya, paling we do like a light training sebelum pas mau menjelang balapannya. Makan berarti dijaga juga? Harusnya, tapi sukanya KFC jadi kan jadinya tapi ekstra lagi ya, ekstra there's kayak ada minimum weight, memang you need to eat healthy, you need memang karena the gap di sana tuh paling dari 1 ke 25 itu cuma sedetik dan the top 10 itu covered by cuma 0,2 detik, jadi an extra kilo, berapa sih minimum beratnya kalau untuk race di Eropa? Jadi kalau nggak salah itu sama mobilnya semua itu harus 600 kilo. Jadi tapi kan sebenarnya dengan weight sekarang yang saya punya 74 kilo, 73 kilo itu oke. Tapi mereka masih pakai helm ya sekitar 78-an. Nah itu di limitnya. Soalnya mereka juga harus mau pakai ballast untuk taruh di mobil di mana. Mau lebih ke depan di mobil atau lebih ke belakang untuk memang get the best out of the car. Karena memang kan gapnya dikit sekali kan. If you can get the smallest things, then you do it. Oke. Baik, ini ada lagi penelpon. Banyak sekali nih penelpon penggemarnya Sean nih. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Pak Yanto di Lampung. Iya, silakan Pak Yanto di Lampung. Ya, Bapak. Saya selalu menyertai doa ya, Mas. Dengan adik saya, generasi muda yang bagus ini. Punya potensi ke depan yang sangat lumayan. Kebetulan saya juga olahragawan, bukan bidangnya yang berbeda ya. Satu hal yang paling penting buat Anda, bahwa prestasi itu lebih dulu. Karena kalau prestasi akan menghasilkan uang, tapi kalau uang tidak akan menghasilkan prestasi. Yang kedua, jangan sampai dipolitisir deh. Anda akan ambruk, kalau prestasi Anda akan jatuh, kalau itu akan terjadi seperti itu, hindari politisi dari olahraga. Salam olahraga, Ananda. Salam olahraga juga, Pak Yanto. Baik, terima kasih. Oke, tadi sebelumnya saya juga sempat menanyakan mengenai butuh berapa lama kalau misalnya untuk adaptasi dengan tracknya. Ya, jadi adaptasi di tracknya. Apa sih yang mesti dicari, apakah dari mobilnya, dari bannya, pertama tahun ini kan kita juga tahun pertama di mobil dan juga pertama kali kita memang ngelihat tracknya dan ya kita memang track walk hari Kamisnya sebelum kita hari Jumat 2 kali 40, tapi 2 kali 40 itu dibanding yang mereka yang sudah setahun 2 tahun atau maupun 3 tahun yang udah tahu tracknya dan udah tahu experience di mobilnya itu pasti gapnya pasti besar kan, yang kita harus catch up. Dan pertama kita harus sudah tahu car controlnya kita kayak gimana. Kalau memang kita udah tahu benar-benar nyatu dengan mobilnya, kita bisa reference untuk corner seperti ini, corner seperti gitu, reference-nya itu jauh lebih gampang. Dan lebih banyak jam terbang yang kita dapat di track-track berbeda, itu lebih gampang yang akhirnya kita bakal kalau ada ke track baru bisa dapat reference-nya, apex-nya di mana dan lain-lain. Oke, baik. Ini masih ada 1 segmen lagi kita akan bincang-bincang. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda.